met alle tijden wel de tevredenheid van Allah na te streven. Maar we deden altijd wel bidden voor het eten, kerst vieren. En Bismillahirrahmanirrahim. Lydia van Zanten, bule cantik asal kota Veenendaal, Belanda, menceritakan perjalanan hidupnya hingga mendapat hidayah Islam. Sebelumnya ia merasa bingung dan aneh dengan konsep keyakinan dulu. Mulanya, Lydia merupakan non-muslim. Bahkan keluarganya adalah penganut agama yang cukup taat. Ia juga selalu bertanya-tanya, mengapa dirinya dilahirkan, hidup, dan ada di lingkungannya saat ini. Dan pertanyaan yang selalu menggelayut di pikiranku adalah kenapa aku ada dan kenapa aku dibesarkan di sini, kata Lydia. Memang masa kecilku bahagia, alhamdulillah. Tetapi aku selalu merasa kurang puas dengan apa yang ada, tambahnya. Meskipun hatinya diselimuti pertanyaan tentang pengampunan dosa, Lydia tetap mengimaninya. Ia pergi ke rumah ibadah dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Saat itu aku tetap mengimani ajaran tersebut dan saat ibadah aku harus minta maaf, bertobat, dan aku gagal paham, terangnya. Lalu suatu hari Lydia mendengar azan panggilan sholat Jumat. Ia bertanya-tanya ada apa dan mengapa suara azan itu ada. Lydia juga melihat banyak orang, khususnya laki-laki, yang melaksanakan sholat Jumat di Hagia Sophia, Turki, hingga membeludak keluar masjid. Suara azan tersebut membuat hati Lydia bergetar dan sangat membekas. Ia pun langsung mencari tahu apa itu azan dan Islam, serta mengapa orang-orang sholat bersujud secara serempak menghadap Tuhannya. Tidak hanya itu, Lydia sempat diberi salam, "Assalamualaikum," oleh seseorang. Padahal ketika itu Lydia masih non-muslim dan sedang mencari-cari tentang ajaran agama Islam. Akhirnya Lydia mendapat hidayah Islam. Ia memutuskan masuk Islam karena semua yang muslim ikuti masuk akal. Khususnya ketika meminta ampun kepada Tuhan, tidak ada perantara dan tak ada yang harus dikorbankan. Di Islam ibadahnya hanya antara Anda dan Tuhan, antara Anda dan Allah saja. Jika aku berdosa, aku harus minta ampun dan bertobat. Ini bagiku lebih adil, lebih terang dan jelas, katanya. Heel erg goed. Als jij een negatieve associatie hebt met de islam en de hoofddoek, dan staan zij er natuurlijk niet om te springen. Dus daar ben ik Bahkan sejak memutuskan menjadi mualaf, Lydia lebih religius. Imannya makin kuat, dan tidak ada benteng ketika ia ingin berdoa langsung kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masuk Islam, semuanya jadi begitu mudah bagiku. Hubunganku dengan Tuhan pun jadi makin membaik. Imanku makin tebal. Gewoon echt met alle tijden wel de tevredenheid van Allah na te streven. Demikianlah gambaran lengkap dari kisah mualafku, pungkasnya.